Kita mulai aja ya, sambil mungkin berdiskusi maksudnya begitu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Jadi apa ya, untuk hari ini kita laksanakan perkuliahannya secara daring karena berhubung cuacanya sangat ekstrim kali dari minggu kemarin ya, sampai minggu ini masih juga hujan. Wah, di mana-mana banjir. Makanya kita laksanakan secara daring. Tapi intinya tetap jaga kesehatan ya. Itu paling penting soalnya. Apapun ceritanya, cuaca cerah maupun ekstrim seperti ini, kalau nggak sehat ya sama saja. Makanya itu pada intinya kita harus coba jaga kesehatan. Itu yang paling diutamakan. Pagi hari ini Binjai luar biasa. Saya tinggal di Binjai kebetulan kan. Tadi berangkat berangkat ke kantor. Di depan Bangkatan itu kan ada sungai di situ sudah meluap airnya, banjir sudah banjir, makanya di tempat kalian mudah-mudahan ya jangan sampai terkena banjir. Tapi tetap waspada aja kan begitu ya, karena ini diprediksi dari BMKG kalau nggak salah saya, hampir minggu ini mungkin masih lihat cuacanya hujan terus menerus seperti itu. Kayak hari ini kita masuk pada pertemuan ke berapa? 9 atau 10 ya? Boleh, Pak. Udah masuk di pertemuan 10 kita ya. Nah, jadi pertemuan 10 artinya bentar lagi ini selesai kan? Paling 4 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan lagi seperti itu. Untuk itu coba saya ingatkan kembali ke apa namanya ke RPS kita. Sekali lagi pembelajaran kita tetap mengarah pada RPS ya. Nggak boleh lari dengan RPS. Harus tetap eh, sesuai dengan RPS. Apakah kira-kira ada yang ketinggalan nggak sesuai RPS? Nah, itu maksud saya kita coba pantau karena sudah terlalu jauh kita belajar dan apakah kira-kira ada yang kurang yang perlu ditambahkan seperti itu atau sudah cukup misalkan seperti itu. Karena nanti di akhir sesi atau barangkali bisa saya katakan akhir pertemuan di mata kuliah ini kita akan membuat project ya. Project itu harus tercapai. Kalau nggak tercapai, maka mata kuliah ini kalian tidak berhasil seperti itu. Nah, sudah sering saya katakan kita akan membuat project seperti apa namanya eh, jurnal ya, seperti itu, jurnal. Nah, sebentar ya, saya coba akan tampilkan dulu eh, yang RPS keamanan. Suara saya jelas kah? Mana tahu hujan nanti putus-putus pula maksud saya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini tampil kah kira-kira ke kalian sudah? Ambil, Pak. Sudah ya? Sudah tampil ya? Nah, baik Udah kita Pak. kita review aja ini mereview ya, mengingatkan lah bahasanya begitu. Sejauh ini apakah sudah tercapai atau belum pembelajaran kita yang sesuai dengan RPS seperti itu. Saya himbau juga silakan nanti saya akan absensi sih melalui daring seperti ini. Tapi mana tahu dibutuhkan nanti silakan ambil beberapa apa namanya ya screenshot untuk bukti absensi ketika nanti kalian betul-betul hadir atau tidak. Baik, ini ya, ini tampil kan? Jadi di pertemuan pertama, ini kita review aja ya, mereview highlight kita. Kita coba highlight dulu pembelajaran kita sudah jauh, pertemuannya sudah mau pertemuan ke-10 ini.
Apakah lari atau tidak itu maksudnya. Nah, ini yang pertemuan pertama. Sekilas kemarin kita akan membahas ada kontrak kuliah, ada RPS kemarin dijelasin ya. Setelah itu ada apa namanya materinya, yaitu terkait tentang masih pada pengantar kalau nggak salah saya. Ada pengertian keamanan, baru ada apa namanya penyebab-penyebab kejahatan. Nah, seperti itu. Ini bahannya juga jelas ini ya, ada PPT seperti itu di sini. Pertemuan kedua juga ada metodologi keamanan, ada ini security model attacks-nya, ada hackernya. Kalau nggak salah kita pernah diskusikan juga di sini. Nah, ini pertemuan kedua ini juga bahannya eh, yaitu PPT di sini. Kemudian pertemuan ketiga kalau nggak salah saya kita sudah membahas tentang methods atau metode ya, yaitu membahas di sini fokusnya pada ilmu kriptografi. Nah, kriptografi di sini ada jenis-jenis kriptografi, ada juga pengenalan-pengenalan dasar kriptografi ini juga sudah ada. Bahannya juga kita menggunakan PPT dan aturannya ada review jurnal ya. Tapi kayaknya ini belum pernah ini. Udah pernah kita review jurnal ya? Coba, mana suaranya? Review jurnal. Baru masuk pada pertemuan keempat juga ada beberapa kita bahas. Masih di algoritma klasik ya. Algoritma klasik yaitu teknik yang apa namanya monoalfabetik kalau nggak salah kemarin. Ada yang menghilangkan karakter yang sama, ada yang substitusi angka untuk penyandian seperti itu. Nah, baru setelah itu ada ada beberapa transposisi tapi belum dibahas, tapi ini poin-poinnya ya, Viginere juga sudah dibahas. Ini juga PPT dan review jurnal. Kemudian pertemuan kelima kita fokus pada transposisi waktu itu. Karena ada beberapa transposisi kan. Nah, masih di algoritma klasik, ini juga PPT dan review jurnal. Sama. Kemudian di pertemuan keenam kita review. Sebenarnya OTP dan VJNR ini sekalian bareng kemarin belajarnya kalau nggak salah saya karena VJNR ini kan apa namanya proses pengembangan Pak dari sorry OTP ini kan proses pengembangan dari algoritma VJNR. Ini kalau nggak salah kemarin saya anggap sudah memahami kalian karena pada algoritma VJNR kalau kalian paham maka OTP itu paham. Pengembangannya saja rumusnya juga sama seperti itu. Ini juga sudah kita bahas ya waktu itu ya. Bahannya sama ada PPT dan review jurnal harusnya. Kemudian naik lagi ke pertemuan ketujuh, kita sudah masuk di sini kriptografi modern. Modern di sini. Nah, kriptografi modern kita masih pada pengenalan algoritma El-Gamal waktu itu kalau nggak salah saya. Ada bilangan prima kalau nggak salah saya di situ di sini. Ini juga sudah kita bahas ya. Ini pertemuan ketujuh RPS-nya. Ini juga bahannya kalau nggak salah PPT dan review jurnal. Kemudian pertemuan 9 kita masuk karena 8 UTS. Di sini kita lanjutan dari decrypt daripada encrypt decrypt ya. Kita menyambungkan proses enkripsi dan dekripsi pada algoritma El-Gamal. Sehingga di pertemuan 9 kalau nggak salah saya finishing algoritma modern tetapi fokusnya pada algoritma El-Gamal. Ini juga harusnya PPT dan review jurnal bahannya. Nah, masuk sekarang pertemuan naik ke 10 harusnya ini masuk pada kriptografi modern, algoritma atau metode modern, yaitu fokusnya pada penerapan algoritma keamanan sistem dan dengan algoritma RSA. Harusnya hari ini pembelajaran kita adalah masuk di kategori algoritma modern, yaitu pada algoritma asimetris RSA. Harusnya ini juga apa namanya bahannya PPT review jurnal. Nah, saya ingatkan kembali, setiap pertemuan sama saya harusnya ada tugas. Nah ini ke belakang 9, 8, semua ada tugas nih, analisis. Hanya saja,
setiap pertemuan di kelas kita kan langsung ya, saya buat classwork ya, artinya kerja langsung di papan tulis, membuktikan, analisis kan seperti itu ya, yang saya berikan ke kalian langsung latihan maksud saya. Jadi itu saya anggap itu juga udah proses pemberian tugas selama ini. Sudah berjalan lah itu, saya anggap seperti itu. Nah, untuk itu hanya saja ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Bahan selama ini yang saya ajarkan sudah pas menggunakan PPT, tetapi apa? Yang miss dari pertemuan ketiga sampai sekarang adalah review jurnal belum pernah. Itu yang miss. Nah, tadi kalau tatap muka, ada kemungkinan saya akan coba ajarkan tekniknya seperti apa. Review jurnal itu bukan sebatas download jurnal, baca-baca, tahu cara kerja algoritmanya, tidak. Coba kita berdiskusi sebentar. Sudah pernah review jurnal kah? Mungkin sama dosen lain barangkali. Belum, Pak. Ah, masa Belum belum sama pernah, Pak. sekali? Dosen lain, bukan sama saya. Dosen lain barangkali. Belum pernah sama sekali. Belum, Pak. Sudah bahaya, bahaya Belum, ini ya. Pak. Dan masuk di pertemuan 10 ini juga kalau nggak salah ada PPT dan review jurnal. Sedangkan proyeknya, ini saya mundurkanlah proyeknya. Harusnya dari pertemuan 10 ini proyeknya. Ini saya tahu gak, saya kasih tahu gambarannya di RPS nih proyeknya ya. Nah nih, pilihlah minimal 2 algoritma keamanan data. Metode keamanan data boleh kombinasi algoritma klasik maupun modern, atau saya tambahkan bisa multidisiplin ilmu, atau di luar dari metode keamanan boleh, nggak ada masalah. Buatlah kelompok maksimal 5. Nah, maksimal 5 ini 5 nanti saya satu di masing-masing kelompok. Maka 4 maksimal kalian. 5-nya saya ada semua di semua kelompok. Jadi kalian milih 4 saja dengan teman-temannya nanti ke depan. Baru yang kelima semua berdiskusi sama saya. Karena saya takut nanti proyek kalian akan dipubliskan di jurnal nasional, plagiat pula semuanya. Saya harus review. Nah inilah dia. Buatlah kelompok maksimal 5. 5 ini satu sama saya semuanya ya, setiap masing-masing kelompok. Saya akan bantu, saya ajarin maksudnya. Masing-masing kelompok silakan memperbanyak review jurnal. Nah, ini poinnya yang penting-penting. Kalau belum pernah, gimana caranya? Jangan nanti asal caplok, lihat dari Google Scholar, referensi jurnal, padahal udah pernah diteliti orang, kalian publikasi, ternyata plagiat. Nama kalian yang kena. Nama saya juga kena. Nama saya di akhir, dosennya pula. Berarti asal-asal ini yang buat, nah seperti itu. Bahaya sudah seperti itu. Untuk itu apa? Memang harus dipastikan silakan melakukan review jurnal terlebih dahulu. Ini proyeknya. Masing-masing kelompok diwajibkan membuat jurnal dengan kasus tidak dibatasi. Misalkan boleh menggunakan data teks yang selama ini kita pelajari, citra, audio, video. Ini belum pernah kita pelajari karena takut tidak dapat algoritmanya. Nanti sebelum proyek ini mulai, kita lakukan di pertemuan 12, saya pembagian kelompok. Mungkin di situ saya akan ajarkan kalian. Bagaimana ketika menggunakan citra, audio, atau video. Mudah-mudahan cuacanya sudah reda ya, nggak terlalu ekstrim. Karena kalau belajar pakai daring ini, ya jujur aja, nggak maksimal. Walaupun ini lagi ketinggalan pulpen saya. Biasanya saya jelasin pakai pulpen biar lebih detail, bisa nampak gitu. Pulpennya ketinggalan saya di kantor. Saya cariin nggak dapat tadi. Sehingga aja nampil bahan gini aja jadinya, nggak maksimal. Kemudian masing-masing kelompok wajib mempublikasikan jurnal yang sudah terdaftar di Jurnal Nasional ber-ISSN. Ingat sekali lagi, kalian nanti di akhir sesi di mata kuliah saya yang dikatakan berhasil nilainya bakal keluar, maka kalian yang sudah mempublikasikan jurnal di jurnal nasional minimal ber-ISSN, minimal ada LOA-nya.
Karena apa? Pembahasan project ini adalah pembahasan dari pertemuan 1 sampai di pertemuan ke sekarang lah saya anggap, atau minggu depan pertemuan 11. Karena itu yang kita pelajari algoritmanya kan, baru projectnya ini. Jadi ini merangkum nilainya semua. Ketika kalian selesai, sampai selesai, kemudian mengumpulkan link dan hard copy link jurnal, selesai misalkan, maka saya anggap kalian berhasil lah di situ, lolos di mata kuliah saya. Karena sekarang ini kalian saya suapin ini, semua algoritma saya kasih, bla 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 bla, pembelajaran. Silakan kalian kembangkan. Nah, sekarang seperti itu posisinya. Makanya saya ada di masing-masing kelompok. Kenapa? Saya takut apa nanti yang kalian buat di jurnal, judulnya plagiat pula punya orang sudah diteliti. Saya akan tetap review seperti itu di situ. Berdiskusi sama saya. Kerjanya gimana? Ya di kelas. Silakan dibuat kelompok apa namanya, misalkan yang punya laptop dibuat laptopnya semua. Seperti itu. Saya akan ajarkan karena apapun ceritanya nanti di pertemuan terakhir itu ini harus selesai. Sama ketika kalian nanti sudah tamat finishing kuliah, wisuda, ini juga dibutuhkan. Kalian disuruh membuat jurnal untuk lolos untuk sidang ini. Makanya dari sekarang ini saya akan ajarkan supaya nanti lebih maksimal. Sebelumnya pernah menggunakan Mendeley kah? Belum. Mendeley, software Mendeley. Kenapa? Pernah sudah ya? Semua jurnal wajib menggunakan Mendeley. Kalau belum nanti juga nggak apa-apa lah. Saya sempatkan saya latih sebentar entah 10 menit di kelas. Sehingga seragam. Kalau nggak di reject jurnal. Di reject ini pasti. Kalau nggak pakai Mendeley. Itu udah pasti. Nah, itu gambarannya. Jadi selama ini kita kendala di review jurnal karena apa? Miss, belum pernah sama sekali. Kan udah bahaya. Saya baru ngeliat RPS kemarin kan. Lah, ini kok belum pernah saya ajarin di sini ya, belum pernah analisis. Oh, mudah-mudahan dari dosen lain sudah pernah gitu saya berpikir. Jadi ketika yang sudah dikatakan review jurnal udah pernah, maka kalian sudah ada bukti. Kalau saya tanya, Pak, saya udah pernah review jurnal, apa buktinya? Mana? Kalau nggak ada buktinya berarti belum. Jadi makanya review jurnal itu bukan hanya sekedar membaca, melihat cara kerjanya, baru lihat-lihat masalahnya. Tidak seperti itu. Review jurnal itu memang sih itu bagian daripada review. Mencari permasalahannya, mempelajari metodenya, itu juga bagian dari review. Tapi apa intinya apa? Intinya yang nomor 3 adalah summary. Summary ada yang tahu? Summary tulisannya? Summary namanya. Summary. Harus membuat summary. Summary itu apa? Ada yang tahu? Summary itu ringkasan ya. Harus ada ringkasan. Ini dia. Ini semua nanti saya tagih sampai di pertemuan 15. Sama ini proyeknya masih. Di pertemuan 15 kalau bisa minimal LOA yang sudah dipublish itu saya anggap oke. Nanti saya bantu untuk publikasinya di mana apa namanya itu nanti bisa kita gunakan cari jurnal yang gratis saja. Yang penting template-nya sudah oke. Itu ya. Nah, itu sebagai kisi-kisi bahan hari ini ya. Tetapi intinya masuk tetap kita pada pertemuan 10. Mana pertemuan 10 tadi? Pertemuan 10. Nah ini, kita tetap masuk pada algoritma RSA. Pak, boleh kasih tahu kembali ke review tadi contohnya barangkali. Oke, saya coba share screen untuk contohnya barangkali. Saya stop dulu ini. Contoh yang pernah saya review ya, ini contoh saja. Supaya nanti kalian juga membuat itu, masing-masing kelompok harus mempunyai bahan yang digunakan untuk review pembuatan jurnal. Ini contoh saya buat review yang ada di Microsoft Excel ya. Mana ya? Belum terbuka ya. Review itu saya anggap summary. Summary itu adalah hasil review. Ini tampilkah sama kalian? Tampilkah? Tampil Pak. Ya.
Ini contohnya, satu judul yang saya review. Saya harus membuat nomor, ini namanya summary ya. Summary itu ringkasan dari hasil jurnal yang sudah kita review. Ringkasannya, seperti itu. Judul yang saya review adalah ini, X. Baru penulisnya X. Ini linknya ketika saya klik misalkan begini, nanti akan lari dia ke link jurnal yang saya review. Nah ini, inilah yang saya review, linknya. Optimal Elgamal encryption with hybrid deep learning based classification on secure Internet of Things misalkan seperti itu. 2023 ini saya review kemarin. Sehingga dapatlah masalahnya apa. Nah ini saya artikan ke bahasa Indonesia sudah ya, seperti itu. Ini dia penulisnya, ini linknya, ini masalahnya. Masalahnya ada overhead komputasi pada proses deep learning. Artinya overhead itu terlalu lama prosesnya, terlalu lambat besar, nah seperti itu. Kemudian apa ada? Kemudian ada manajemen kunci enkripsi, terlalu pengelolaannya mungkin lebih efektif misalkan supaya lebih aman. Ini juga berarti ada masalah di kecepatan overhead enkripsi, manajemen kunci, pengembangan algoritmanya juga harus ringan, pendekatan ini. Baru tujuan dari judul ini adalah ini, bla bla sebelah ini, mengembangkan bla 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 ini. Jadi ketika misalkan sudah kalian review, sudah ada judulnya, penulisnya, publishernya, masalah dan ada tujuannya, maka masalah yang perlu kita angkat menjadi jurnal. Ini kan ada beberapa masalah ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Ini saya contohkan. Dari keempat ini, oh saya suka di manajemen kunci, sehingga sudah saya buatlah jurnalnya seperti ini. Nah nih, saya buatlah jurnalnya seperti ini. Dari masalah yang apa namanya, yang dari masalah manajemen kunci. Jadi kita mereview seperti itu. Nah ini karena masalahnya dengan kunci, tadi saya ambil ide di sini, key generation, pembangkit kunci di sini. Design of hybrid CNN unrolling hash approach for key generation within the Elgamal algorithm applied to image encryption. Itu apa? Itu diambil dari hanya masalah di sini tadi. Satu masalah yang pernah kita review dari ambil jurnal tadi. Sehingga apa? Berkembang pada satu artikel atau jurnal. Itu cara mereview ya. Review ini saya kasih gambaran review itu seperti itu. Membuat summary ringkasan, kemudian dari ringkasan tersebut terdiri dari masalah, judulnya, kemudian tujuannya apa. Jadi ketika ini sudah direview tadi kan, nah ini kan judulnya nih, baru masalahnya kita ambil satu. Kira-kira ketika dijadikan jurnal lah fokus ke pembangkit kunci. Tujuannya sama nggak dengan ini yang sekarang ini? Ini tujuannya kan penelitian ini mengusulkan metode Smoege. Nah itu kita ambil satu masalah dari sini. Sudah sama tidak kira-kira tujuannya? Pasti sudah berbeda. Karena apa? Kunci yang kita angkat pasti tujuannya apa? Meningkatkan keamanan kunci pasti tujuannya. Ya kan? Bisa bisa nggak diikuti ke situ arahnya? Makanya ketika kalian nanti ditanya, Pak, saya bingung mencari jurnal, judul skripsi segala macam. Karena apa? Tidak mereview jurnal. Kenapa kurang kalian mereviewnya? Sehingga apa? Sehingga ini tadi plagiat, terakhir terjadi plagiat, punya orang diambil, judulnya juga diambil punya orang. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini bagian daripada trik sebenarnya untuk penyelesaian project. Ini juga gambaran nanti ketika kalian membuat skripsi barangkali ini tekniknya. Ambil summary. Kalau untuk bahasa Inggris bagus referensinya. Kalau bingung artikannya cari apa? Ya GPT boleh. Pak apa misalkan upload filenya, bro tolong misalkan ringkaskan masalah di artikel ini apa, tujuannya apa ya? Kamu buat di sini masalahnya apa, tujuannya. Ambil masalahnya satu, baru diangkat jadi judul skripsi. Gak usah pening. Itu tekniknya ya, tekniknya sekali lagi.
Nah, dari sini satu masalah aja ambil dijadikan judul skripsi boleh. Nah, ini kalau kalian dijadikan judul skripsi, oh pasti disetujui. Karena betul-betul dari review kelemahan punya orang. Kita bangun satu kelemahannya dia saja. Ini ya, ini yang saya kembangkan dari apa punya orang. Ini saya buat modelnya sendiri, flow-nya. Boleh diskusi nanti sama saya ketika kalian mengerjakan project. Nah, saya buat hasilnya seperti ini. Ini contoh ya, contoh yang satu yang sudah saya kembangkan. Gitu. Ini menjadi apa? Project saya di disertasi saya di S3. Dari ini tadi satu ini saja, satu ide yang kecepatan ini karena overhead ini saya gunakan untuk apa namanya penelitian dari kementerian dan alhamdulillah menang dan biayai dari mereka dan ini saya gunakan untuk disertasi saya disetujui. S3 saya gunain ini. Makanya sebenarnya enak tapi harus tahu triknya seperti itu. Saya ajarin seperti itu. Jadi ini puluhan juta saya dibiayai, hampir 100 juta. Alhamdulillah di situ menang. Padahal hanya sekedar summary, cari masalah punya orang, baru kita kembangkan nah, seperti itu. Luar biasa. Makanya harus tetap semangat. Kalau nggak tahu bertanya. Saya welcome kemarin saya contohkan dari bimbingan bimbingan dosen lain diskusi sama saya juga, programnya juga sama saya. Ya nggak masalah, yang penting mereka paham apa yang dikerjakan. Saya ajarin teknik-tekniknya sehingga hasilnya bagus seperti itu. Itu ya, itu gambaran eh, review itu seperti itu. Karena apa? Tadi kenapa kita bahas review? Jadi sama kayak metode penelitian kita nggak belajar ya. Gawat kita ini udah lari. Tapi intinya bermanfaat sama kalian ya. Ini tadi karena cerita projectnya. Projectnya ini kan saya suruh mengarah ke situ. Ada review jurnal. Nah ini dia. Pertemuan 10 ini sebenarnya sudah mulai. Tapi kita belum jadi. Nah ini dia. Nah, karena ada review jurnal. Itulah yang saya katakan. Kelompok harus mempunyai itu. Kalau bingung, jangan ambil jurnal yang lama. Karena udah pasti diapain orang, diteliti orang. Ambil kalau mau mereview, kalau bisa itu 5 tahun terakhir. Kalau bisa yang terbaru. Pasti di masing-masing artikel itu ada kelemahannya. Buat di Excel seperti apa yang saya ajarkan tadi. Masing-masing kelompok wajib ini. Nanti saya yang apa namanya menjadi reviewernya masing-masing kelompok. Betul atau tidaknya. Saya monitoring begitu. Supaya bagus hasilnya sebelum kalian sidang. Oh saya udah pernah kok punya jurnal. Kalau ditanya, oh bagus berarti. Keren. Nah seperti itu. Tugas kuliah diterbitkan misalkan. Itu kan bagus. Tak masalah. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Supaya kita move on ke topik kita hari ini. Ini udah mau habis waktunya. Nanti sekali lagi boleh ya? Karena free soalnya apa ya? Zoom ya. Zoomnya yang free. Boleh ya, karena kita belum belajar aslinya apa topik kita hari ini. Sekilas saja paling tidak nanti saya terangin itu maksud saya. Karena nggak tatap muka kan, makanya ini kurang. Ini kan hanya 45 menit ini di apa namanya di Zoom-nya. Nah, dari sini teknik-teknik yang teknis ini, teknik-teknik yang teknis. Teknis itu yang langsung dikerjakan itu seperti ini. Ini gambaran yang sudah saya beri tahu ya. Sangat bermanfaat kali. Ini saya diajari karena apa? Diajari oleh Prof. Jadi saya disertasi saya, pembimbing saya 3 profesor. Nah, jadi ilmu mereka saya ambil, setelah saya dapat, saya kasih ke kalian. Nah, seperti itulah ini. Jadi saling berbagi kita. Sharing discussion namanya. Nah, apalagi kalau memahami teknis. Karena kita daring, jadi nggak bisa langsung praktek. Nah, itu kan. Jadi silakan saja, nggak apa-apa. Nah, itu ya, karena sekali lagi target kalian agak sebenarnya ini lumayan berat, tapi kalau di kampus lain ini udah hal yang biasa. Kalau di kampus kita lumayan jadi tantangan seperti itu.
sampai publikasi jurnal itu. Kenapa? Kita di kategori swasta, tapi kalau di negeri-negeri udah biasa. Tugas kuliah pun disuruh publikasi jurnal. Kalau ini jadi apa ya? Nilai akhir. Kalau kalian mau lulus, ya ini dikerjakan. Nah, itu kalau kalau dari saya seperti itu. Output pembelajaran kita lah, output pembelajaran kita seperti itu. Nanti saya berikan beberapa algoritma tambahan lah sambil membagi kelompok di pertemuan 12, saya berikan algoritma-algoritma yang ringan supaya untuk membangkitkan kunci juga bisa. Kemudian saya contohkan sekilas teknik untuk kalau citra bagaimana sih pembuatannya, kalau file itu seperti apa, file audio misalkan bagaimana tekniknya. Tapi sambil diingatkan ya, rencana saya itu di pertemuan 12, karena pertemuan 13 dan 14 itu kalian sudah ngerjakan project, 15 kalau bisa sudah finishing, kita next cari publisher yang untuk dipublikasikan. Jadi 2 minggu lah projectnya dikerjakan di dalam kelas. Saya anggap waktunya 2 minggu. Sebenarnya 2 kali pertemuan kan gitu, hanya 2 kali pertemuan. Diusahakan ketika sudah pertemuan ke berapa 13 14 ya, kalau ada yang ada laptopnya silahkan dibawa karena itu nanti harus diskusi tim. Saya menilai timnya andil tidak teman-temannya, mana tahu ada kelompok yang tidur barangkali, karena ada juga kan gitu, hanya satu orang yang bekerja kan kasihan, jadi mana tahu. Nah itu ya, saya rasa untuk review jurnal, karena memang ini ada di poin pertemuan 10 juga. Gambaran teknisnya sudah saya jelasin, tinggal actionnya, ada execute-nya aja, eksekusinya saja. Nah, kita santai aja ya. Yang mau sambil ngopi boleh ya. Kan barangkali ngopi silakan saja, nggak apa-apa. Mana kan di rumah masing-masing kan gitu. Nah, jadi nggak formal, nggak formal. Yang penting tetap diskusi sambil menyimak seperti itu, nggak apa-apa. Orang kalau sambil sarapan juga boleh yang belum sarapan, karena memang kondisinya juga seperti ini kan. Kita maksimalkan saja yang ada. Gitu. Nggak apa-apa, kita sekali lagi saya start lagi ya, karena materinya belum saya sampaikan. Kita hanya tadi saya ajarin review jurnal itu seperti itu. Selain apa namanya, satu, membaca dulu apa algoritma yang sudah kita pelajari. Misalkan di jurnalnya ini pakai algoritma apa ya, teknik kerjanya bagaimana ya, itu dibaca. Kemudian cari masalahnya. Kalau masalah itu dicari biasanya kalau ada saran di sarannya, tapi kalau nggak ada itu di kesimpulan dan abstraknya biasanya. Biasanya seperti itu. Kemudian ketika sudah itu dibaca, maka buatlah summary tadi. 3 tahapan itu ketika kalian buat, maka sudah oke. Nah, masing-masing kelompok harus ada 3 tahapan itu. Oke ya, Marbun ya, Ariston ya. Saya menyapa aja nih. Iya, Pak. Oke, ini stop, akan mati otomatis. Saya start ulang, nanti silakan tolong gabung lagi ya. Kita berdiskusi di topik aslinya di pertemuan 10. 2 kali Zoom kita hari ini. 2 kali Zoom kita hari ini. Ini tinggal 1 menit lagi ya. Kita tunggu saja lah, nggak apa-apa.